Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Cornelius Krisna Wibowo. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait hubungan antara agama dan kebahagiaan dengan berfokus pada artikel yang membahas penelitian yang dilakukan oleh Alice Jetborn dan dikaitkan dengan teori Abraham Maslow. Yuk langsung saja kita ke materinya. Pada perkuliahan hari ini membahas hubungan antara agama dan kebahagiaan dengan berfokus pada artikel yang membahas penelitian yang dilakukan oleh Alice Jetborn, yaitu seorang pengajar di Universitas Umeå, Swedia. Penelitian ini berangkat dari keprihatinan akan tingginya angka gangguan kesehatan mental di Swedia dan Eropa, di mana banyak individu mengalami stres, kecemasan, dan depresi. Dalam konteks ini, artikel berupaya mengeksplorasi apakah ada hubungan positif antara praktik keagamaan dan tingkat kebahagiaan individu. Alice Jetborn mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi kebahagiaan, termasuk faktor sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Misalnya kondisi ekonomi yang baik dan dukungan sosial dapat meningkatkan kebahagiaan individu. Sebaliknya, lingkungan yang buruk dapat mengurangi tingkat kebahagiaan. Dalam penelitian yang luas, ditemukan bahwa individu yang religius seringkali mengalami kebahagiaan yang lebih tinggi. Misalnya di Jerman, organisasi keagamaan membantu komunitas yang kurang mampu melalui kegiatan amal. Konsep berbagi dan dukungan emosional juga berkontribusi pada kebahagiaan kelompok religius. Namun ada tantangan yang perlu diperhatikan. Di Amerika, individu yang religius cenderung memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah, yang berhubungan dengan pendapatan yang rendah. Penelitian menunjukkan bahwa walaupun ada hubungan positif di beberapa konteks, hasilnya bervariasi tergantung pada kondisi sosial dan budaya masing-masing negara. Lebih lanjut, artikel ini menyatakan bahwa agama dapat berfungsi sebagai alat untuk mengandalkan diri dan menghindari perilaku negatif, sehingga dapat mendukung kebahagiaan individu. Praktik pengendalian diri seperti puasa, meditasi, dan kegiatan spiritual lainnya dapat membantu menciptakan kondisi mental yang lebih baik. Teori hierarki kebutuhan Maslow. Abraham Maslow, seorang psikologi humanistik, terkenal dengan teorinya yang tentang hierarki kebutuhan manusia. Teori ini menggambarkan bahwa manusia memiliki kebutuhan yang terstruktur dengan bentuk hierarki, mulai dari kebutuhan yang paling dasar hingga kebutuhan yang paling kompleks. Hierarki kebutuhan Maslow dibagi menjadi 5 tingkatan, yaitu 1. Kebutuhan fisiologis. Kebutuhan paling dasar yang diperlukan untuk keberlangsungan hidup seperti makanan, air, udara, seks, dan tidur. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, individu akan sulit untuk fokus pada kebutuhan lainnya. Yang kedua yaitu kebutuhan keamanan. Kebutuhan akan pelindungan dari bahaya, ancaman, ketidakpastian. Ini termasuk kebutuhan akan keamanan fisik, keamanan finansial, dan stabilitas. Kebutuhan kasih sayang. Kebutuhan akan rasa memiliki dan dicintai, termasuk hubungan interpersonal, persahabatan, dan cinta. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan orang lain. Kebutuhan penghargaan. Kebutuhan akan pengakuan, penghargaan, dan status sosial. Ini termasuk kebutuhan akan rasa percaya diri, kompetisi, dan prestasi. Kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan tertinggi yaitu untuk mencapai potensi diri secara maksimal. Ini melibatkan pengembangan diri, kreativitas, dan pencarian makna hidup. Teori Maslow dan hubungannya dengan agama dan kebahagiaan. Teori hierarki kebutuhan Maslow dapat membantu kita memahami bagaimana agama dapat berkontribusi pada kebahagiaan manusia. Menurut Maslow, manusia memiliki 5 tingkatan kebutuhan yang harus dipenuhi secara berurutan. Yang pertama yaitu fisiologis, keamanan, kasih sayang, penghargaan, dan aktualisasi diri. Agama dan kebutuhan fisiologis. Agama dapat memberikan rasa aman dan kepastian yang merupakan bagian dari kebutuhan fisiologis. Yang kedua yaitu agama dan kebutuhan keamanan. Agama memberikan rasa aman dan perlindungan baik di dunia maupun di akhirat.
Yang ketiga, agama dan kebutuhan kasih sayang. Komunitas agama memberikan rasa kebersamaan dan dukungan sosial. Yang keempat, agama dan kebutuhan penghargaan. Agama memberikan rasa harga diri dan makna hidup. Yang kelima, agama dan aktualisasi diri. Agama dapat membantu individu mencapai potensi sepenuhnya melalui pengembangan spiritual atau iman. Hubungan antara teori Maslow dan penelitian tentang agama dan kebahagiaan. Yang pertama, agama dapat membantu memenuhi berbagai tingkatan kebutuhan manusia, sehingga berkontribusi pada kesejahteraan dan kebahagiaan. Komunitas agama menyediakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan pribadi dan spiritual atau iman. Yang terakhir yaitu agama dapat memberikan panduan hidup yang membantu individu mencapai tujuan hidup mereka. Kesimpulannya yaitu, baik penelitian tentang agama dan kebahagiaan maupun teori Maslow menunjukkan bahwa agama dapat menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan manusia. Namun, penting untuk diingat bahwa kebahagiaan adalah konsep yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Agama hanya salah satu dari banyak faktor yang dapat berkontribusi pada kebahagiaan manusia. Demikianlah penyampaian materi tentang agama dan kebahagiaan dari saya. Cukup sekian dan terima kasih.